Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 307, Jian Wushuang terbunuh. Tenang, Jian Wushuang telah mengambil keputusan. Suara dingin terdengar. Pendekar pedang, apakah kau akan bertarung sampai mati? Hanya untuk menjadi pengawal adikku selama 5 tahun. Itu jauh lebih baik daripada mati. Mendengar ini, Jian Wushuang melirik suara di belakangnya, namun dia hanya mendengus tanpa henti. Terlalu keras kepala. Leng Rusuang menatap Jian Wushuang dengan tatapan dingin. Kakak, Leng Ruxue khawatir. Jian Wushuang dikejar oleh Tan Feng. Sekarang mereka sudah jauh dari kota tanpa hati. Tak lama kemudian, sebuah danau muncul di depan mata Jian Wushuang. Jian Wushuang pernah memahami asal-usul dunia di danau ini, di mana dia bertemu Leng Rusuang dan saudara perempuannya. Matanya berbinar. Lalu dia melompat ke danau. Tan Feng sedikit terkejut, tetapi dia langsung mencibir. Kau pikir aku tidak bisa menyerangmu di danau? Kemudian Tan Feng melancarkan serangan dengan santai. Telapak tangannya yang besar menghantam permukaan danau dengan keras. Air dalam jumlah besar terciprat keluar, menyebabkan permukaan danau menurun. Wih, plus. Jian Wushuang segera terbang dari dasar danau. Masih ingin melarikan diri. Teriakan Tan Feng bergema di seluruh area. Jaraknya kurang dari 1000 meter dari Jian Wushuang. Mereka begitu dekat sehingga Jian Wushuang langsung dikelilingi oleh gelombang yang dipancarkan Tan Feng. Sialan. Ekspresi Jian Wushuang berubah. Awalnya dia lebih lambat dari Tan Feng. Sekarang dia terjebak di domainnya. Akibatnya, kecepatannya menurun drastis sehingga Tan Feng hampir menyusulnya. Bocah, pergilah ke neraka. Tan Feng tersenyum menakutkan saat muncul di depan Jian Wushuang. Dia mencoba menamparkan kepala Jian Wushuang dengan tangannya yang seperti kayu mati. Pada saat ini, Jian Wushuang tampak seperti orang gila. Dia memakan beberapa ramuan ajaib, yang dapat meningkatkan auranya. Kemudian dia mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya dengan gila-gilaan untuk menangkisnya. Jelas sekali dia berada di tepi jurang dan sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ingin melawan. Tan Feng mencibir. Dia tidak menaruh Jian Wushuang di matanya. Dalam sekejap, kekuatan domain berkumpul di telapak tangannya. Lalu, ledakan, ledakan, ledakan. Dia melancarkan 3 pukulan berturut-turut dengan cepat, yang masing-masing mengandung energi untuk membelah surga. Matanya dipenuhi kegilaan, Jian Wushuang berusaha sekuat tenaga untuk menangkis, tetapi dia hanya menangkis 2 serangan. Dia hanya bisa menyaksikan serangan ketiga yang terus-menerus melesat ke kepalanya. Bang! Pukulan itu mengenai dahi Jian Wushuang. Saat kekuatannya menyebar, mulut, mata, hidung, dan telinganya berdarah. Napasnya menghilang dalam sekejap mata. Akhirnya, seluruh dunia menjadi sunyi. Tan Feng melihat Jian Wushuang tergeletak di tanah. Dia mencibir. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengambil mayat, cincin interspatial, dan pedang pembunuh 3. Tan Feng menggunakan darahnya untuk mengikatkan cincin itu padanya dan ingin mengetahui apa yang dipegang Jian Wushuang dalam cincin itu. Tan Feng sedikit terkejut. Kemudian dia menyeringai. Bocah itu cukup kaya dan punya banyak harta. Benar sekali. Dia membunuh Men Yan dan pasti telah merampas semua harta itu darinya. Kemudian Tan Feng menatap pedang 3 pembunuh. Dia memegangnya dan segera merasakan aliran niat membunuh yang kuat, sementara pedang itu bergetar hebat seolah-olah hendak pergi. Pedang bagus. Aku menyadari bahwa pedang panjangnya tidak biasa. Pedang itu benar-benar kuat. Itu adalah senjata sihir tingkat 2, pedang pembunuh. Kata Tan Feng dengan sedikit kegembiraan di matanya. Senjata sihir kelas 2 jauh lebih berharga daripada semua harta di cincin interspatial. Senjata sihir tingkat 3 yang unggul yang dijanjikan Istana Kaisar Suci kepadanya tidak sebanding dengan pedang pembunuh 3 kali. Jika Istana Kaisar Suci mengingkari janji mereka dan tidak memberiku hadiah, aku tetap akan mendapatkan banyak hal dengan pedang ini. Tan Feng tersenyum. Tiba-tiba, gelombang dingin menyelimuti seluruh tempat, seolah-olah waktu telah berhenti. Ekspresi Tan Feng membeku. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya. Seorang wanita dingin berpakaian putih, cantik tak terlukiskan, berjalan ke arahnya. Leng Rusuang. Tan Feng terkejut. Dia takut padanya dari lubuk hatinya. Itu benar-benar teror. Memang benar bahwa dia sangat kuat di seluruh benua Nanya. Hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bahkan para ahli terkuat dari beberapa sekte lama pun lebih lemah darinya. Tampaknya yang dia kagumi hanya 3 lembah dan 4 kuil, sekolah alkimia, dan Istana Kaisar Suci. Tetapi Tan Feng berpikir bahwa wanita berpakaian putih itu lebih mengerikan daripada sekolah alkimia dan Istana Kaisar Suci. Bagaimanapun, sebagai kekuatan super, sekolah alkimia dan Istana Kaisar Suci memiliki banyak keraguan, jadi mereka tidak akan menyinggung seorang ahli alam suci yang menguasai domain.
Sebaliknya, mereka akan mencoba untuk menjaga hubungan persahabatan dengannya. Adapun Leng Rusuang, dia hanya peduli pada adiknya. Selain itu, dia kuat, jadi dia bisa membunuh siapapun sesuka hatinya. Tan Feng teringat seorang ahli yang berasal dari lembah Tianhe dan menduduki peringkat kelima dalam daftar bulan darah, sedikit lebih kuat darinya. Leng Rusuang dengan mudah membunuh ahli itu tanpa ragu-ragu. Saat itu, lembah Tianhe awalnya ingin membalas dendam atas ahli tersebut. Namun, setelah sebulan, lembah Tianhe mengubah sikap mereka dan bahkan meminta maaf kepada Leng Rusuang. Kau membunuhnya dan telah mengambil cincin interspatial, tetapi kau harus meninggalkan pedang itu, kata Leng Rusuang dingin, dengan tatapan dingin. Wajah Tan Feng berubah. Pedang. Pedang pembunuh 3 kali. Itu adalah senjata sihir tingkat 2. Setelah beberapa saat, Tan Feng menghela napas dan melemparkan pedang pembunuh 3 kali lipat kepada Leng Rusuang. Karena kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Tan Feng tidak berani menolak. Dia takut Leng Rusuang akan membunuhnya begitu dia berkata, tidak. Kamu bisa pergi. Setelah dia mengambil pedang pembunuh 3 kali, Leng Rusuang sedikit menarik auranya. Kemudian waktu mulai mengalir seperti biasa.